Salam dan bahagia, salam guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Laurentius Anggita Yuda Harnoko, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Strada Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan metode permainan Kahoot untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, tentang latar belakang dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro yang kita ketahui banyak mengandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran maupun pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tentang nilai merdeka belajar. Yang kedua, tentang berhamba pada anak. Yang ketiga, tentang budi pekerti. Yang keempat, tentang Tut Wuri Handayani. Yang kelima, ing Matio Mangunkarso. Yang keenam, ing Ngarso Sumpulodo. Yang ketujuh, kodrat anak. Yang terakhir adalah kodrat zaman. Dari hasil belajar tentang modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, maka aksi nyata saya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan melalui profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6 nilai. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Aksi nyata saya akan saya ambil dari nilai profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Tujuan dari aksi nyata ini tentang nilai mandiri pada profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kemandirian dalam belajar. Sebelum memulai aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya terapkan dalam pembelajaran akuntansi keuangan kelas 12, materi yang saya ambil adalah tentang operasi. Pada tahap awal adalah tahap persiapan, bagaimana saya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan tentang materi, bahan ajar dan metode, serta alat yang akan saya gunakan pada pembelajaran di aksi nyata ini. Boleh ucap salam. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Oke, lagi selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Jadi mari kita bergembira biar semangat. Jadi anak muda itu tidak boleh loyo. Aku semangat guys. Setuju? Setuju. Semangat. Asik-asik jalan. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Asik-asik jalan. Bisa tulis scan atau kalian tulis http bit.ly pretest 22. Boleh di scan, bisa di scan harusnya ya. Bukunya ditutup, silakan kalian kerjakan. Oke. Bisa di scan? Bisa. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit.
bilang. Benar atau salah? Yang betul siapa? Hatta atau Bung Hatta? Jamin siapa? Jamin. Kita panggil para tuan-tuan Renito. Setelah saya melaksanakan aksi nyata di dalam pembelajaran, baik perencanaan, baik pelaksanaan maupun evaluasi, hasil dari aksi nyata ini yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar anak, terutama pada pelajaran akuntansi. Karena di dalam mata pelajaran akuntansi keuangan ini saya membawa sebuah konten tentang bagaimana belajar dikombinasikan dengan bermain Kahoot. Kemudian yang kedua, implementasi profil pelajar Pancasila yang saya angkat adalah mandiri. Bagaimana siswa dan siswi antusias secara mandiri mereka belajar dan mereka bermain Kahoot dengan mandiri. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dari aksi nyata ini adalah bagaimana guru harus selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak dan kodrat Indonesia. Selanjutnya tentang tindak lanjut bagaimana setelah saya melaksanakan aksi nyata ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah selalu berinovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik, lebih semangat dan anak-anak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran khususnya di pembelajaran akuntansi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan tim guru dan PMD di sekolah. Yang ketiga pastinya berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat, saling menguatkan, saling berbagi sehingga akan menemukan metode yang pas sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Yang dapat dilihat sekarang juga terakhir ya, ini jamboard. Kita kan belum pernah jamboard kan, jadinya jamboard kita kan juga belum pernah nih menggunakan jamboard. Terus tadi juga kita juga masih belum paham juga gimana penggunaannya. Terus jadi pembelajaran ini tuh lebih bervariasi, kita bisa mengeluarkan pendapat-pendapat dari jamboard ini gitu kan. Terus bisa kreativitas lagi dari jamboard juga. Terus dari Kahoot juga kita bisa mengasah kemampuan kita yang udah kita pelajari dari kelompok, ringkasan dari Payuda. Sama ini sih pastinya kan kita ingin nih selalu benar, terus mencapai nama di papan gitu kan. Terus sama Preta sama Postes ya. Kalau untuk itu menurut saya ini jadi tuh pembangunan karakter kita juga. Apakah sebelum materi ini diajarkan, apakah kita belajar dulu di rumah untuk pretest? Kalau untuk Postesnya berarti setelah kita belajar nih kita udah memahami belum sampai di mana pembelajaran yang kita dapatkan. Gitu. Perasaannya apa? Seru. Jadi pembelajarannya tuh tinggal flat aja, nggak bikin ngantuk dan ngebosenin. Ya. Oke, kemudian aksi nyata apa? Kamu mau apa setelah kamu belajar ini? Jangan bilang kamu mau bikin koperasi ya. Tentang apa nilai-nilai yang bisa kamu terapkan, kemudian apa materi koperasi bisa kamu terapkan, mungkin itu atau nilai-nilai dari koperasi atau apa silakan. Kalau aksi nyata sih yang tadi saya tulis ya, kayaknya masuk koperasi juga bukan kekurangan yang beban gitu kan. Masuk koperasi juga banyak kelebihannya gitu. Jadi aksi nyata saya sih mungkin nanti kalau misalnya saya masuk ke perusahaan atau memimpin perusahaan
Terima kasih Tirsa. Berikan tepuk jempol, tepuk jempol.